Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Garnazi, NIM saya 4222101003. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang PBL saya, yaitu Web App Battery and AGV Position Monitoring. Ini anggota kelompok saya. Kemudian pengenalan aplikasi Web App Battery and AGV Positioning Monitoring web aplikasi adalah aplikasi web pemantauan posisi baterai dan AGV yang dirancang untuk memantau status baterai dan posisi AGV atau yang biasa disebut dengan Automated Guided Vehicle atau AGV. AGV sendiri adalah kendaraan otomatis yang digunakan di berbagai industri atau material tanpa adanya pengemudi manusia atau biasa otonomus. Biasanya di dalam lingkungan pabrik atau gudang, dan diperlukan sistem monitoring Automated Guided Vehicle atau monitoring untuk AGV untuk mengetahui nilai yang dihasilkan dari modul yang digunakan. Modul yang digunakan di sini adalah PZM17 yang dapat mengukur berbagai parameter kelistrikan. Kemudian di sini ada tampilan admin dashboard. Jadi admin dashboard ini merupakan aplikasi monitoring yang berfungsi untuk mengelola dan menampilkan identitas perangkat. Dashboard admin juga untuk melihat daftar perangkat yang terhubung dan juga menambahkan perangkat baru atau menghapus perangkat dari daftar yang ada. Kemudian tampilan yang ini itu dirancang untuk mengelola informasi tentang baterai, termasuk fungsi seperti menampilkan daftar baterai, terus kemudian beserta detail teknisnya seperti namanya, voltase, arus, dan daya. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan data baterai dan mengakses berbagai menu untuk pengaturan lebih lanjut. Kemudian interface yang ini atau tampilan yang ini berfungsi untuk mengelola dan menggabungkan parameter RFID dengan mudah. Pengguna dapat melihat daftar RFID tag yang terdaftar dan posisinya, serta menambahkan entry baru menggunakan tombol yang tersedia. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pemantauan sistem RFID yang kemungkinan besar diterapkan dalam konteks manajemen inventaris, pelacakan aset, atau sistem otomatis. Kemudian pada tampilan yang ini, penggunaannya untuk mengelola dan berinteraksi dengan database MySQL. Melalui PHP-MyAdmin, pengguna dapat dengan mudah melihat, mengedit, dan mengelola data dalam tabel dengan fungsionalisasi operasi database yang lengkap. Tampilan atau interface ini sangat berguna untuk administrasi basis data, memberikan kemudahan dalam integrasi dan manipulasi data yang diperlukan untuk keperluan pengelolaan informasi. Kemudian di sini ada diagram wiring electrical. Input dari LM terhubung ke baterai port A dan B. Pada PZM terhubung pada port A dan B pada RS485. Output 5 volt. Pada LM terhubung ke PZM dan ESP. Pin RX pada D7 on dan TX D8 pada RS45
terhubung ke pin D7 D8 on ESP dan seluruh pin GND pada komponen terhubung ke GND lainnya atau ground. Kemudian input LM terhubung ke baterai port A dan B pada PISM, terhubung ke port A dan B pada RS485, output 5 volt pada LM, terhubung ke PISM dan ESP. Maaf. Jadi pada input LM itu terhubung ke baterai, port A dan B ke PISM, juga terhubung ke port A dan B pada RS485 5 volt, dan output LM terkoneksi ke PISM. Kemudian penjelasan dari proses pembacaan data atau pemrosesan data adalah daya atau listrik pada aki akan masuk ke step down, kemudian step down akan menurunkan tegangan dari 24 volt menjadi 5 volt sesuai kebutuhan PISM dan ESP. Tegangan dan arus daya akan diukur pada PISM melalui beban yang terdapat pada aki pada EGV. Kemudian data akan dikirim ke ESP melalui komunikasi RS48. Kemudian data tersebut akan ditampilkan di web dalam bentuk persentase atau percentage yang akan digunakan untuk memantau baterai. Kemudian di sini ada tampilan dari proses tes program dan display pada serial monitor. Kemudian ini adalah program data entry ke website. Kemudian pada bagian ini adalah penjelasan dari RFID. Jadi RFID atau Radio Frequency Identification adalah teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk secara otomatis mengidentifikasi dan melacak objek atau orang. Benda itu, tag itu bekerja dengan menggunakan perangkat kecil yang disebut RFID tag yang terdapat chipnya, yang kemudian si RFID-nya itu diletakkan pada suatu objek kemudian dimasukkan di dalam perangkat lainnya. Jadi teknologi RFID ini sendiri memungkinkan pengenalan secara otomatis pada sebuah objek menggunakan frekuensi radio. RFID RC522 adalah sebuah modul RFID yang lumayan terkenal dan dipakai secara luas dan dengan berbagai macam fungsinya. RFID tag sendiri itu terdiri atas dari perangkat seperti chip elektronik dan sebuah antena yang bisa membaca transmisi dari sinyal radio yang diberikan. Jadi terdapat RFID tag dan juga readernya. Teknologi RFID digunakan dalam skala yang luas dalam pengaplikasiannya, mulai dari mengontrol manajemen, mengontrol logistik, inventory, dan memanage pembayaran secara contactless atau jarang tidak terjadi kontak. Dan digunakan juga seperti akses security dan kontrol. Kemudian di sini ada bagian RFID deployment ke tampilan GUI menggunakan Python Tinker.
General functions-nya sistem kontrol akses, yaitu salah satu aplikasi RFID RC522 yang paling umum adalah adalah di mana modul tersebut digunakan untuk membaca tag RFID yang ditempatkan pada kartu atau kunci yang dikeluarkan oleh pengguna yang memiliki akses atau yang berwenang. Ini memungkinkan akses masuk seperti ke bangunan, ruangan, atau area yang dibatasi aksesnya. Oke, sekian dari saya. Job desk saya pada PBL ini yaitu pada bagian lokalisasi ya RFID tag. Jadi saya mengerjakan pada job desk RFID tag dan data yang dikeluarkan dari RFID tag yang nanti kemudian dibaca oleh reader. Kemudian data tersebut diolah sebelum masuk ke website. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.